Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adrian, NPM 1940302049 dari Universitas Bernard Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi tentang pengenalan nominal uang kertas menggunakan jaringan saraf tiruan backpropagation. Baik, langsung saja. Nah, di sini ada latar belakang dari penelitian ini, yaitu uang kertas merupakan salah satu alat pembayaran yang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Walaupun dewasa ini penggunaan uang elektronik atau e-money sudah menjadi gaya hidup. Masyarakat juga sudah melakukan transaksi tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan mesin, seperti menabung online menabung uang online, membeli barang dengan perantara mesin. Dengan demikian, teknologi untuk pendeteksi atau pembacaan nominal uang, khususnya uang kertas, juga terus berkembang. Nah, di sini tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan dapat membaca nominal uang kertas berdasarkan data citra yang diambil oleh kamera secara real time. Sebelum pengambilan data citra, uang kertas disinari dengan lampu ultraviolet atau UV bisa disingkat untuk menghasilkan pendaran warna unik dari uang kertas asli. Pendaran cahaya dari uang kertas tersebut turut memunculkan nominal uang kertas. Nah, di sini ada manfaat dari penelitian. Kita bisa lihat dari penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teknologi mesin bertujuan untuk transaksi tunai. Transaksi tunai itu ya contohnya kayak transfer uang, atau misalnya habis itu menabung uang misalnya. Nah, apabila mesin ini sudah berkembang dapat mempercepat transaksi yang dilakukan. Contohnya itu ya tadi yang saya bilang, menabung uang, tanda transfer, dan juga ada juga mesin yang pembelian snack atau minuman pada mesin. Nah, contohnya pada gambar sebelah ATM ini. Ini kan bisa juga pakai uang kertas bisa, uang koin juga bisa gitu. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan. Adapun metode yang digunakan untuk memproses data citra dimulai dengan pre-processing, segmentasi, ekstraksi ciri, dan pembacaan nominal uang kertas dengan jaringan saraf tiruan backpropagation. Pre-processing meliputi penentuan threshold sebagai variabel yang digunakan untuk mengubah citra grayscale ke citra black white. Itu misalnya citra grayscale itu misalkan yang berwarna, ini kita rubah menjadi hitam putih gitu. Selanjutnya, melakukan penghilangan noise agar nominal uang kertas mudah dideteksi saat melakukan proses segmentasi. Penghilangan noise itu kayak anunya gitulah, kayak apa yang mengganggunya dalam scan gitu, nah bisa jadi begitu. Nah, di sini metodologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada akuisisi, kedua itu ada pengolahan, ketiga itu adalah hasil. Nah, kita masuk kepada akuisisi. Akuisisi itu kotak peralatan uang yang dirancang dengan mempertimbangkan jarak webcam dan uang kertas sebagai objek penelitian berada pada posisi yang sama. Itu kayak gambar ini nih. Ini misalnya komputer, terus ada webcam untuk diletakkan uang terus di scan gitu. Nah, kemudian ini disambungkan ke komputer supaya scanannya itu masuk ke layar komputer. Kemudian perancangan kotak ini juga membantu dalam pengaturan cahaya sehingga dapat dikondisikan cahaya yang sama walaupun berada di waktu atau tempat yang berbeda. Nah, di sini ada proses pengolahan yang dibilang flowchart lah, bisa dibilang. Nah, di sini kita mulai. Nah, di sini kita akan mulai melakukan prosesnya.
Kemudian yang kedua itu masuk kepada webcam. Webcam itu kita aktifkan. Nah, yang di kotak tadi, yang misalnya sini. Nah, ini kan ada webcam nih. Nah, berada di sini. Kemudian setelah masuk webcam, kita itu capture image kayak di scan gitulah, di scan atau enggak di foto apa sih. Nah, kemudian masuk ke citra RGB ke grayscale. Nah, kemudian setelah itu setelah masuk ke RGB, citra RGB, masuk ke citra grayscale ke hitam putih atau black white. Nah, kemudian habis itu masuk lagi ke proses hapus noise. Hapus noise itu kayak yang ada pada citra grayscale di black white. Nah, itu dihapus semua noise-nya. Nah, kemudian setelah dihapus noise-nya tersebut, masuklah ke segmentasi citra. Kemudian masuk lagi ke ekstraksi citra. Kemudian di sini masuk dia ke sini. Mohon maaf, di sini karena tidak cukup, jadi saya potong. Jadi saya tambahkan gini. Kemudian habis masuk dari ekstraksi citra ini, masuklah dia ke klarifikasi menggunakan jaringan syarat tiruan back propagation tadi. Nah, kemudian masuklah ke nominal terdeteksi. Nah, di nominal terdeteksi ini ada dua cabang, yaitu ada bisa tidak, bisa iya. Kalau tidak itu kayak semacam tidak terscan lah, jadi nominal uang itu tidak terdeteksi. Kemudian yang jalur yang iya ini dia itu jika nominalnya terdeteksi, maka nominalnya akan ditampilkan di layar lah, misalnya di layar komputer atau segala macam. Nah, dari dua cabang itu masuklah itu, jadi selesai itu. Nah, di sini pre-processingnya sini. Nah, gambar yang pertama ini ada citra uang, di mana citra uang tersebut itu disinari ultraviolet. Nah, bisa dilihat ini gambarnya warna biru-biru gitu. Kemudian masuk lagi ke citra grayscale. Nah, grayscale itu beda dengan warna ultravioletnya yang tadi yang pertama. Kemudian masuk ke citra black white. Citra black white ini langsung hitam dan putih, langsung berubah banget warnanya. Kemudian ada hasil processingnya jadi hasil processingnya itu langsung diambil gambar 20.000 gitu. Ini gambar dari uang 20.000 ini. Nah, di sini ada segmentasi dari hasil pre-processing tadi yang slide sebelumnya, maka akan dilanjutkan dengan proses segmentasi. Proses segmentasi ini dilakukan untuk mendapatkan angka. Nah, yang hasil tadi nih. Nah, hasil tadi ini untuk menghasilkan angka tadi tersebut dong, 20.000 itu tadi menghasilkan angka. Dapatkan angka yang akan menjadi input pada jaringan saraf tiruan. Jumlah segmentasi yang diperoleh dari segmentasi ini tidak selalu sama dengan jumlah angka yang terdapat setelah preprocessing. Nah, hal tersebut dikarenakan masih terdapat noise yang ukurannya hampir sama dengan angka yang akan disegmentasi. Selain itu, angka yang terpotong juga akan menyebabkan jumlah segmentasi akan melebihi jumlah angka yang seharusnya. Akan tetapi, proses ini tetap dianggap berhasil karena segmentasi hanya memisahkan karakter sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, tinning ini proses tinning. Proses tinning ini berfungsi untuk mengurangi jumlah piksel pada matriks angka. Hal ini dilakukan untuk mempersempit terdapatnya perbedaan jumlah piksel yang dimiliki oleh angka yang sama. Ini kita bisa lihat dari gambar angka 2 ini. Ini kan ada angka 2 yang masih tebal ini. Nah, ini sebelum ditinning. Nah, sebelum ditinning ini angkanya masih tebal banget. Nah, berbeda sama yang angka sesudah ditinning tersebut. Jadi
dia tuh berbeda dengan gambar sebelumnya. Dia tuh kurus bentuknya tuh, kayak kecil, kayak pakai pensil yang tajam gitu. Nah, ini perbedaan dari sebelum dan sesudah proses tinning. Nah, kemudian ada ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari angka yang akan dideteksi. Semakin berbedanya informasi antara satu angka dengan angka yang lain, maka akan lebih memudahkan sistem dalam pendeteksian. Proses ini hanya dilakukan pada 1, 2, dan 5 saja. Kayak cuma tiga angka saja yang dilakukan itu. Karena angka ini sudah cukup untuk menentukan nominal uang kertas yang akan dideteksi. Metode ekstraksi ciri ini adalah dengan membagi angka ke dalam 140 region. Adapun ciri yang didapat adalah sebagai berikut. Nah, ini ada angka 1 dengan kolom kurang lebih 50. Nah, di sini dia cuma ada 2 grafik. Nah, di sini ada angka 1 dengan kolom lebih besar dari 50. Nah, kemudian di sini ada angka 2. Nah, berbeda ya, semua dari angka 1 yang kurang maupun lebih itu berbeda semua, angka 2, angka 5. Nah, bisa dilihat itu grafiknya tuh berbeda-beda semua. Yang ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang full, ada yang tinggi naik turunnya gitu. Nah, di sini JST, jaringan saraf tiruan backpropagation. Jaringan saraf tiruan backpropagation itu adalah metode pengenalan ciri untuk mendeteksi angka pada setiap jenis uang kertas. Proses pengenalan diawali dengan member data latih yang berjumlah 60 sampel dan dibagi dalam 30 kelas. Angka 1 itu memiliki 28 sampel. Terus angka 2 itu memiliki 14 sampel dan angka 5 memiliki 18 sampel. Perbedaan jumlah sampel ini dilihat dari kondisi pola angka yang terdapat pada uang kertas. Semakin banyak sampel menunjukkan keberagaman pola angka yang didapat dalam proses processing, pre-processing tadi, dengan neural network yang memiliki input layer sebanyak 140 node, satu hidden layer yang masing-masing terdiri dari 36 node dan sebuah output layer dengan satu node. Nah, ini merupakan tabel hasil pengujian data latih. Angka 1 kan tadi kan jumlahnya tuh 28. Nah, yang benar itu ada 28. Presentasi benernya itu semuanya 100. Nah, sebenarnya begitu. Yang 2 14, yang 5 tadi berapa 18 sampel, totalnya kan 10 sampel, 60 sampel. Nah, di sini kita akan membahas hasil dan pembahasan kayak mana itu caranya gitu, dan hasilnya juga gitu. Nah, pengujian selanjutnya ini menggunakan angka-angka yang belum pernah dilatihkan. Data yang akan diuji data yang kita uji itu ada 90 sampel. Untuk uang 20.000-nya, itu ada 30 sampel. Terus kemudian uang 50.000-nya juga ada 30 sampel. Terus uang 100.000-nya itu ada 30 sampel juga. Semua dibagi rata. Nah, ini di bawah ini kita ada tabel hasil pengujian. Itu uang 20.000 itu terdeteksinya itu ada 29. Terus yang tidak terdeteksinya itu ada 1. Pada uang 50.000 itu uang 20.000 ada 1. Kemudian 50.000-nya ada 22. Yang tidak terdeteksi itu ada 7. Kemudian 100 yang terdeteksi itu 20.000 ada 2, 50.000 ada 2,
Kemudian yang 100 ada 20, maaf. Kemudian yang tidak terdeteksi itu ada 6. Nah, di sini kita masuk ke rumus, bisa dibilang ya rumus atau matematisnya lah. Nah, di sini ada akurasi. Rumus dari akurasi itu jumlah semua data dideteksi benar. Itu didapat dari di sini. Yang ini 29, 22, 20. Nah, itu hasilnya 71. Kemudian jumlah semua data yang diuji. Jumlah data yang semua diuji itu kan tadi sudah dibagi jadi 30, 30, 30, berarti ada 90 sampel. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi akurasinya itu 78,8%. Kemudian rumus presisi. Rumus presisi itu ini kan ada 3 uang. Ada yang 20, 50, 100. Jadi yang 20 ini jumlah data 20 yang dideteksi benar. Berarti kan tadi yang dideteksi benar itu ada 29 di tabel tadi. Yang tidak terdeteksi itu ada 1. Berarti jumlah yang dideteksi itu masuk angka 29. Kemudian jumlah semua data 30 karena sampel uang 20 tadi itu dibagi menjadi kayak dibagi-bagi gitu, jadi 30 sampel itu kali 100%, jadi hasilnya itu 96,67%. Nah gitu, semua untuk yang 50 dan 100 itu sama rumus-rumusnya, tapi yang membedakan itu ada pada yang dideteksi yang benarnya gitu, yang bukan yang tidak terdeteksi. Yang maksudnya tadi itu yang dideteksi yang ada di sini. Tadi kan 50 itu ada 22, yang 100 itu ada 20, jadi masukkan situ. Kalau sampelnya sih sama yang 30 gitu. Nah, kemudian hal yang saya dapatkan dari penelitian ini yaitu adalah bagaimana cara menggabungkan sebuah citra dengan jaringan saraf tiruan. Mulai bagaimana cara menentukan input, habis itu outputnya, dan untuk jaringan saraf tiruan. Terus ada juga kayak ada rumusnya juga, terus ada pembahasannya, ada grafiknya juga. Bagaimana masuk cara-caranya gitu, kayak flowchart tadi itu yang kayak alur-alurnya gitu juga. Nah, teknik pengolahan data dalam penelitian ini sangat baik dan mudah dipahami karena terdapat pembahasannya. Nah, kemudian hal yang bisa dikembangkan dari penelitian ini yaitu penelitian ini merujuk pada data-data latih yang diberikan. Sampel angka 2 lebih sedikit dari angka 5 dan sampel angka 5 lebih kecil dari sampel angka 1. Tetapi hasilnya presisi. Presisi itu maksudnya kayak seimbang gitu lah, seimbang karena sama gitu. Nah, nilai presisi 2 lebih tinggi dibandingkan angka 5 dan presisi angka 5 lebih tinggi dari angka 1. Menurut saya itu dapat dikembangkan gitu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang saya sudah jelaskan dari awal tadi ke sekarang, perencanaan ini dan implementasi sistem pendeteksi nominal uang kertas dengan menggunakan pengenalan jaringan saraf tiruan back propagation ini telah berhasil dilakukan. Nah, citra dari uang kertas diambil secara real time atau benar-benar kayak, maksudnya real time itu kayak kita yang melakukan gitu. Nah, kita yang kayak gini kan, kita yang melakukan kayak proses pre-processing lah, processing, segmentasinya, thinningnya kayak mana, ekspresi cirinya gimana, kemudian pengenalan angka oleh sistem itu gimana gitu, masuk ke komputer gitu. Dari hasil pengujian maka didapatkan hasil keberhasilan pengenalan angka pada proses pengujian data yang telah diajarkan adalah 100%. Keberhasilan pengenalan angka pada proses pengujian data yang belum pernah diajari adalah 78%. Tingkat presisi deteksi nominal uang 20.000 itu sebesar yang tadi yang ada di hasil dan pembahasan, yang 20% itu 20.000 itu sebesar 96,67%, sedangkan nominal
50.000 sebesar 73,3%, dan untuk nominalnya 100 itu sebesar 66,67%. Nah, sekian dari presentasi dari saya dari penelitian ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.